Halo sahabat-sahabat GKL, Gresik Koi Lover dimanapun kalian berada. Mungkin saya kelihatan agak lemes dari GKL karena kenapa? Saya ini baru dapat kabar ya sahabat GKL. Baru saja habis buka puasa, 1 jam setelah itu saya mendapatkan WA. Sangat sedih sekali WA-nya sahabat GKL. Membuat saya shock, sedih, dan turut berduka cita seperti kayak. Bentar ya, saya ambil dulu HP saya. Tim coba HP. Bentar ya, saya ambil dulu seperti kayak. Nah, ini sama kayak baru saja dapat kabar ya, sangat shock sekali. Minum dulu ya seperti kayak ya, biar tidak tegang. Sangat shock sekali dapat kabar. Ini WA-nya saya bacakan dengan GKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Noval atau Mas Fajar GKL. Saya dari, enggak saya sebutkan namanya biar privasi. Saya kehilangan anak saya umur 3 tahun, masih kecil seperti ya. Saya juga tahu anaknya laki-laki umur 3 tahun telah tiada. Ya, situ saya sangat shock atau meninggal ya sahabat GKL. Dan yang bikin saya kaget juga sahabat GKL, meninggalnya itu karena insiden anaknya itu main di kolam koinya yang ada di rumah sahabat GKL. Enak-enak main, ternyata tenggelam sahabat Gresik Koi Lover. Jadi kepleset, akhirnya dia masuk ke dalam kolam, dan kolamnya itu dalamnya 1,2 meter. Untuk anak umur 3 tahun sahabat GKL ya, masuk ke kolam yang dalamnya 1,2 meter, ya mustahil ya sahabat GKL ya, bisa berenang atau bisa naik lagi itu mustahil. Jadi anaknya itu meninggal di dalam kolam ikan koi di rumahnya. Wah, itu yang bikin saya sangat shock dan juga sedih sahabat GKL, karena ini tuh rekan baik saya, sudah saya anggap kayak saudara. Nggak saya sebut ada di daerah mana, ini pokoknya di Provinsi Jawa Tengah. Dia juga penghobi ikan koi, real penghobi ikan koi sahabat GKL. Dan juga dia punya farm juga, farm koi. Saya juga sering beli ikan koi ke rekan saya ini karena ikan koinya bagus-bagus, termasuk yang kemarin saya beli itu ya yang dari Jepang, soa dari Jepang. Nah itu dia anaknya yang meninggal sahabat GKL. Saya sangat shock. Oleh karena itu saya membuat konten ini sama seperti judulnya, yaitu kolam koi membawa malapetaka untuk keluarga. Nah ini maksudnya apa? Jadi buat sahabat-sahabat koi lover ya, ini sharing-sharing aja sahabat GKL atas kejadian ini. Jangan sampai terjadi kepada koi lover di seluruh Indonesia, amit-amit ya sahabat GKL ya. Jangan sampai terjadi lagi di mana kita itu membuat kolam, di mana kita itu merawat ikan koi untuk hiburan di rumah, untuk mengisi waktu di rumah yang positif, tapi bisa menyebabkan malapetaka atau bisa menghilangkan nyawa keluarga kita yang tersayang, tercinta ya. Jangan sampai terjadi di sahabat-sahabat koi lover di seluruh Indonesia lagi. Ini buat pembelajaran buat kita semua, jangan sampai terjadi. Nah, kali ini yang saya bahas yaitu sahabat GKL, sharing-sharing aja pengalaman dan belajar dari kejadian ini sahabat GKL. Untuk sahabat koi lover yang mungkin ingin membuat kolam ikan koi, masih merancang kolam ikan koi, mungkin ini yang harus diperhatikan dengan baik ya, biar aman buat keluarga kita sahabat GKL. Atau yang sudah terlanjur mempunyai kolam koi, mungkin nanti bisa lah kita buat akal gimana biar kolam itu aman buat keluarga kita sahabat GKL ya. Oke sahabat GKL, ini saya tunjukkan
3 foto kolam koi yang sangat berbahaya untuk keluarga kita atau untuk anak-anak kita ya. Seperti gambar di samping ini di depan saya. Seperti gambar di depan saya ini sebagai KL ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ini saya anjurkan sebagai KL jangan membuat kolam koi seperti ini ya sebagai KL ya. Saya cuma menganjurkan aja atas kejadian yang terjadi malam ini, saya menganjurkan aja jangan bikin kolam koi seperti 3 gambar ini. Karena kenapa? Terlalu bahaya seperti KL. Kalau untuk posisi di dalam rumah itu sangat bahaya, atau di halaman rumah itu sangat bahaya seperti KL. Karena kenapa? Mungkin di situ anak kita yang umur masih kecil atau anak tetangga yang lagi main lihat koi kita, terus terjadi apa-apa kan kitanya yang nggak enak ya, akhirnya kita trauma. Nah, makanya saya sarankan jangan bikin kolam koi seperti gambar 3 ini karena sangat berbahaya. Kolamnya itu kan terlalu pendek ya seperti KL ya, ada di dasar gitu lah, ada di dasar tanah, jadi ketinggian cuma mungkin 5 cm atau 10 cm, tapi dalamnya sampai 1 meter atau sampai melebihi 2 meter ada sahabat GKR. Dan itu sangat bahaya kan sahabat GKR, namanya juga anak kecil ya. Keinginannya itu sangat tinggi, keinginan tahunya itu sangat tinggi. Jadi namanya juga ikan koi kan bagus-bagus, warna-warni, menggoda anak kecil untuk main ya. Jadi main di bawah ini asik-asik main megang-megang koi, akhirnya kepleset ke dalam kolam. Kalau misalnya ada pantauan dari orang tua atau orang dewasa kan masih bisa lah ditolong ya, diangkat. Kalau misalnya nggak ada, nah itu sangat bahaya sahabat kita. Jadi jangan bikin kolam yang ada di dasar tanah itu ya, sangat bahaya. Kalau misalnya sudah keinginan, saya tetap bikin, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan sampai kolam koi itu bisa diakses dari luar sahabat GKR. Maksudnya gini, misalnya ini kolam ya di halaman, nah itu ada pintu belakang, pintu ruang belakang. Nah kalau bisa, kalau kita nggak ada di kolam, kalau bisa pintunya dikunci aja. Jadi jangan sampai anak kita main ke kolam tanpa pengawasan kita atau pengawasan dari orang tua, jangan sampai sahabat GKR. Jadi usahakan ada pintu yang menuju kolam itu. Jadi kalau kita lihat kolam, buka pintunya bersama anak nggak apa-apa, atau apa ya, jadi hanya satu akses. Jangan sampai anak kita tuh mudah melihat kolam kita yang ada di dasar, itu sangat berbahaya. Ini yang terjadi dengan rekan saya yang kehilangan anaknya karena meninggal di dalam kolam ikan koi. Ini yang terjadi sampai, karena kolamnya ada di bawah, kedalamannya 1,2, jadi ya kepleset, nggak tahu, meninggal sahabat kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita untuk saudara saya. Mohon maaf saya nggak bisa datang karena waktu ya yang sangat mepet, karena saya juga banyak kegiatan dan juga kerja. Saya mungkin hanya bisa mengirimkan doa untuk rekan saya, saudara saya yang ada di Jawa Tengah. Semoga jangan sampai trauma memiliki kolam ikan koi. Mungkin ini pembelajaran buat kita semua dan sahabat koi lover. Kalau membuat kolam itu harus yang aman ya, sertifikat ya. Bukan karena hobi, kita juga harus memikirkan keamanannya. Nah, oke sahabat GKL ya. Jadi kalau untuk sahabat GKL yang sudah terlanjur bikin kolam yang seperti di bawah itu, ya kalau bisa itu di pinggir kolamnya itu dikasih tanaman atau apa, jadi anak kita tuh kehalang buat bisa menuju ke kolam itu. Jadi sangat bahaya. Jadi kalau udah terlanjur mungkin harus lebih tinggi lagi waspadanya kepada anak kita atau anak-anak tetangga yang lagi main. Harus tetap hati-hati. Kalau bisa pakai CCTV, jadi kita bisa mantau dari dalam rumah atau dari HP kan bisa mantau ya, pakai CCTV itu lebih aman sahabat GKR. Nah, mungkin untuk sahabat koi lover yang ingin merancang kolam koi atau ingin membuat kolam koi ya, ini ya saya syaratkan membuat 3 contoh ini. Nah ini ya gambarnya di depan. Nah kalau bisa bikin kolam koi yang ada di depan saya ini gambarnya. Nah ini yang aman sahabat GKR bikin kolam. Jadi kalau bisa kolam itu agak tinggi ya sahabat GKR ya. Ya tingginya itu 1 meter atau paling rendah itu 60 cm lah paling rendah. Jadi agak tinggi. Jadi nggak ada di bawah tanah. Jadi agak tinggi.
Itu yang lebih aman. Jadi anak kita itu nggak langsung jebur gitu ya, bahaya. Jadi anak kita tuh masih kehalang sama tembok kolam itu, lihat kolam itu hanya bisa megang-megang di atasnya. Itu lebih aman sahabat psikologer daripada di bawah tanah. Anak kita main ke bawah nyemplung, bisa bahaya. Ini yang benar ya, kolamnya agak tinggi, atau yang lebih populer lagi yang rame saat ini yaitu kolam kaca. Nah itu lebih aman lagi. Jadi anak kita bisa melihat ikan koinya dengan view kaca. Jadi depan itu ada kacanya kan, lebih enak, lebih aman. Jadi nggak perlu anak kita itu selalu diawasin sama kita, kan kita juga banyak kegiatan ya, orang tua di rumah juga banyak kegiatan atau bekerja. Nah, lebih aman sahabat GKL kalau bisa bikin kolam seperti ini. Nah ini ya, seperti kolamnya psikologer ini sahabat GKL. Ini hasilnya kalau untuk anak umur 1 tahun 2 tahun masih aman ya, ketinggian segini masih aman. Nah kalau udah umur 3 tahun itu ya sangat bahaya sebagai GKL, bisa naik dia. Tapi kan ini kebetulan dalamnya kolamnya psikologer ini cuma 85 cm ya, nggak sampai 1 meter. Jadi kalau anaknya masuk juga nggak sampai tenggelam lah istilahnya gitu sahabat GKL. Jadi sangat cetek lah ya, bahasa Jawanya cetek atau nggak dalam, jadi masih aman sahabat psikologer. Kalau bisa gitu ya, bikin kolamnya itu agak tinggi seperti ini sahabat GKL, jangan rendah. Itu lebih aman buat keluarga kita dan juga anak-anak kita, biar tidak beresiko ya. Karena kenapa ya, kehilangan keluarga tercinta itu wah, apalagi kehilangannya itu dalam hobi kita, jadi bisa membuat kita itu shock atau trauma, tidak mau lagi, bisa-bisa kita nggak akan mau lagi melihara ikan koi karena atas kejadian itu. Akan jadi rugi ke kitanya juga kan, udah merawat ikan koi mahal-mahal, ada kejadian keluarga kita seperti itu. Nah, kalau bisa kita antisipasi ya sebagai KL ya, untuk membuat kolam koi yang aman, nyaman, dan sangat aman, yang utama itu. Oke, sahabat psikologer, mungkin segitu aja sharing-sharingnya untuk rancangan kolam ikan koi. Jadi kalau bisa jangan bikin kolam ikan koi ada di dasar, kalau bisa agak tinggi kolamnya. Begitu saja sharing kali ini, sharingnya dikit, dan saya juga sangat masih shock sahabat GKL ya. Bentar ya, minum lagi, saya masih kaget sahabat GKL, karena ini meninggalnya itu adanya di dalam kolam ikan koi. Itu yang sangat saya bikin shock. Tapi itu jadi pembelajaran ya buat saya, pembelajaran juga buat para pencinta koi lover, buat pembelajaran biar kita tetap menjaga-jaga anak kita dan keluarga kita. Sekian sahabat psikologer video kali ini. Terima kasih untuk sahabat GKL yang sudah setia menonton channel Psikologer. Yuk sahabat GKL, share videonya GKL ini ke teman-teman atau ke saudara yang lain. Share videonya biar makin banyak yang tahu, biar ilmunya GKL ini biar bisa diperluas ilmunya GKL ini. Jadi untuk koi lover yang belum tahu cara merhatikan koi atau bagaimana memilih ikan koi yang baik dan benar, itu jadi tahu ya. Karena GKL kan memberikan ilmu, edukasi, dan tips merawat ikan koi. Jadi share videonya GKL ke grup WhatsApp atau ke teman-teman biar banyak yang menonton channelnya Gresik Koi Lover, dan saya tetap semangat memberikan ilmunya. Karena kenapa sahabat GKL? Ilmu itu harus kita berikan juga kepada orang lain, jangan pelit ilmu ya. Oke sahabat GKL, segini aja video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton atau setia di channel Gresik Koi Lover. Yang belum subscribe, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Sampingnya subscribe, tekan tombol lonceng biar tahu ada updatean video terbaru dari Gresik Koi Lover. Sekian sahabat GKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Jos.